Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Irsun Arif dari Forum News Network. Bagaimana karir politik dari Anies Baswedan setelah kalah pada Pilpres 2024? Tampaknya sekarang sudah mulai ada gambar yang jelas. Ini Anies Baswedan tampaknya akan kembali mengadu peruntungannya dengan mengikuti pilkada serentak di DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Anies Baswedan ini oleh pengurus pengurus wilayah PKS Jakarta sudah diputuskan akan menjadi calon yang diusung oleh PKS, dan menurut Ketua DPW PKS di Jakarta, Khoirudin, keputusan dari Dewan Pengurus Wilayah PKS Jakarta ini sudah disampaikan kepada DPP PKS. Bagaimana keputusannya? Ini yang sampai sekarang ini ternyata ya itu belum resmi ya, karena seperti dikatakan oleh Koordinator Humas Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS Ahmad Mabruri, soal keputusan siapa yang akan diusung menjadi calon gubernur di Jakarta itu akan diputuskan oleh Majelis Syuro PKS, dan sampai sekarang Majelis Syuro PKS itu belum memutuskan siapa yang akan diusung. Kendati belum ada keputusan, saya kira ini pengumuman dari DPW PKS Jakarta ini yang akan mengusung kembali Anies Baswedan ini merupakan langkah maju dan konkret ini buat langkah politik Anies Baswedan. Karena kan PKS saat ini merupakan partai atau fraksi terbesar di DPRD DKI Jakarta. Hasil pada pemilu legislatif tahun 2024 ini, PKS itu sekarang merajai Jakarta dengan memperoleh 18 kursi. Artinya ini PKS tinggal membutuhkan 4 kursi lagi kalau mau mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta. Dan tentu PKS dalam hal ini perlu membangun koalisi dengan partai-partai lain. Karena seperti kita ketahui sebelumnya Nasdem itu juga menyatakan akan mengusung kembali Anies pada Pilkada DKI Jakarta. Pada waktu itu hanya saja disebutkan bahwa Anies itu akan dipasangkan dengan kader internal, yakni Ahmad Sahroni yang sekarang menjadi bendahara umum Partai Nasdem. Tetapi Nasdem tentu saja tidak punya kemewahan semacam itu ya, memasangkan Anies dengan kader internal dari Nasdem, karena perolehan kursi Nasdem di DPRD DKI pada pemilu legislatif ini sekarang hanya berjumlah 11. Tapi walaupun hanya 11, tapi itu sudah merupakan kenaikan yang signifikan. Tapi maksud saya hanya 11 itu dalam konteks untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur, ya Nasdem itu harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi kalau sekarang ini kemudian PKS sudah memutuskan akan mengusung Anies, dan sebelumnya juga Anies itu menjadi top priority, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, ya peluang Anies untuk maju kembali pada Pilgub 2024 nanti itu sekarang terbuka lebar. Jadi tinggal menunggu keputusan dari Majelis Syuro di DPP PKS. Dan ini dengan kalau diusung oleh PKS dan Nasdem, maka jumlah kursi yang pengusungnya itu total sudah 29 kursi. Itu sudah melampaui syarat yang dibutuhkan, yakni partai politik atau gabungan partai politik yang berhak untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta itu minimal 22 kursi ya. Karena total kursi di DPRD DKI Jakarta itu ada 120 kursi. Nah, bagaimana peluang Anies ini? Seperti saya sebut tadi, tinggal menunggu keputusan Majelis Syuro. Karena kita kan sebelumnya menyimak pernyataan dari Saihu pada waktu menerima Anies Baswedan. Pada waktu itu Saihu menyatakan bahwa dia minta dukungan pada Anies Baswedan. Ini waktunya Anies Baswedan untuk membalas jasanya PKS, karena PKS itu akan mengusung kandidat internal dari partai PKS sendiri untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, saya salah terus kalau di Jakarta ini menyebutnya DKI, padahal DK Jakarta, sekarang daerah khusus Jakarta, itu setelah undang-undangnya diubah ya. Dan pada waktu itu disebut-sebut nama yang akan maju itu ada 3 orang ya. Pertama adalah mantan Presiden PKS Sohibul Iman yang juga kemarin menjadi
tim 8 dalam Timnas Amin, dan kemudian Mardhani Alisera ini anggota DPR RI dari PKS dari Jakarta yang kembali terpilih menjadi anggota DPR, dan juga nama Saihu sendiri disebut-sebut sebagai kandidat, tapi Saihu sudah menolaknya. Dia menyatakan dia memilih menjadi komandan saja, begitu ya. Terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Tetapi saya kira persoalannya buat PKS itu, kendati dia sekarang ini menjadi partai dengan perolehan kursi tertinggi, kan kalau mau maju ke pilkada itu diperlukan figur yang baik popularitas maupun elektabilitasnya sangat tinggi, ya, apalagi ini di Jakarta ini menjadi pertarungan ini. Saya kira partai-partai koalisi dari pemerintah juga dalam hal ini Paslon 02 juga berkepentingan untuk mengamankan posisi Gubernur Jakarta, karena bagaimanapun juga ini wilayah penyangga yang sangat penting. Kendati ibu kota sudah dipindahkan ke IKN, menurut saya peran dari DKI ini tetap nggak bisa diabaikan begitu saja, bahkan malah menjadi semakin penting, karena kalau ini kan menjadi semacam seperti daerah tidak bertuan begitu ya kekuasaan. Kalau sebelumnya itu Gubernur Jakarta itu, Gubernur DKI Jakarta kalau waktu itu ya, masih selalu ada bayang-bayang dari pemerintah pusat, tapi dengan berpindahnya pemerintah pusat kan ini akhirnya nantinya Jakarta ini juga menjadi wilayah bebas gitu seperti provinsi-provinsi yang lain, justru malah tetap saja mengendati disebut bahwa dia bukan ibu kota, tetap saja disebut sebagai daerah khusus. Jadi Jakarta ini tetap saja istimewa, karena itu ya Jakarta tetap saja diperebutkan. Nah, kembali ke peluang Anies tadi, dengan tadi dasarnya bahwa popularitas dan elektabilitas, saya kira ya tetap saja kalau disandingkan dengan atau dikompetisikan dengan Anies Baswedan, ini menjadi berat ya peluang dari kader internal. Tetapi apa kompensasinya untuk internal? Ini kan jadi pertanyaan. Nah, kalau sekarang lebih awal misalnya PKS yang mencalonkan, kan berarti PKS juga tidak boleh berharap bahwa wakilnya itu dari kader PKS juga, karena ini akan menyulitkan juga PKS untuk mencari partner koalisi. Nah, beda misalnya kalau sebelumnya yang mengambil inisiatif itu Nasdem, mengusulkan Anies Baswedan, dan kemudian mengajak PKS, maka PKS bisa nego untuk menempatkan kadernya sebagai wakilnya. Nah, dengan sekarang ini tentu saja justru malah keuntungan ada di tangan Nasdem, karena bukan Nasdem yang lebih awal mengajukan nama atau memutuskan nama Anies Baswedan. Hanya saja Nasdem kan waktu itu menyatakan bahwa Anies Baswedan itu menjadi top priority, tapi belum memastikan apakah Anies Baswedan yang akan diusung menjadi gubernur di Jakarta. Apalagi sekarang ini kan Nasdem itu tergabung dalam koalisi 02. Ya, meskipun belum resmi, Surya Paloh kan sudah jelas menyatakan bahwa dia akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini dengan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, kalau nantinya pemerintahan Prabowo Gibran itu punya concern tersendiri terhadap Jakarta, dan mereka sangat berkepentingan siapa yang menjadi gubernur di Jakarta itu harus ada kaitannya dengan kekuatan partai di koalisi, saya kira ya itu mungkin buat Anies akan kerja keras untuk mencari siapa yang akan menjadi partai pengusungnya selain PKS. Nah, kalkulasi-kalkulasi semacam ini yang saya kira cukup pelik, dan itu tidak sederhana karena terjadi tawar-menawar politik yang sangat menarik. Tetapi saya kira pilihan PKS untuk mengusung Anies ini sangat realistis ya, karena sekarang ini tentu saja PKS dengan memperoleh suara terbanyak, mereka menguasai DPR, mereka tentu juga berharap bahwa gubernur yang terpilih di Jakarta itu adalah gubernur yang mereka usung. Dan Anies itu tentu saja kalau dibandingkan dengan kader-kader PKS dari sisi elektabilitas itu jauh lebih tinggi gitu.
Kalau kita mengacu pada Pilpres 2024 kemarin, perolehan pasangan Anies dan Muhaimin itu kan lebih dari 41%. Dan kita bisa pastikan itu ya disumbang mayoritas suara adalah suara pendukung Anies Baswedan. Jadi ya kalau sekarang ini untuk ukuran Jakarta, maka Anies tetaplah merupakan kandidat dengan elektabilitas tertinggi. Kendati kita membaca beberapa survei, katanya Anies itu popularitasnya tinggi tapi elektabilitasnya tidak tinggi. Tetap saja Anies ini basisnya sangat kuat. Nah, bagaimana dengan Anies sendiri? Anies sendiri kan sebenarnya sebelumnya juga sudah memberi sinyal bagaimana masa depan politiknya setelah dia tidak terpilih menjadi presiden ya. Pada waktu itu dia jelas menyatakan bahwa tidak mungkin dia membangun partai politik. Tetapi ketika ditanya soal apakah dia akan maju menjadi gubernur Jakarta pada waktu itu, ini dalam forum masyarakat miskin kota yang mendesak dia untuk kembali menjadi gubernur Jakarta, Anies mengakui bahwa dia sedang mempertimbangkan karena ada sejumlah partai politik yang sekarang ini sudah mendekatinya. Nah sekarang saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, tidak ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu bisa 3-4 kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Dan hari ini saya mendatangi halal bihalal. Sebenarnya saya malah tidak aware tentang isi acara berbagai halal bihalal. Kita teman-teman Jakarta mengirimkan pesan yang sama. Nah, yang menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana ketidakadilan itu terjadi dan tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai Jakarta ini menjadi kota yang hanya memfasilitasi yang sudah makmur. Karena yang sekarang makmur dulu datang ke Jakarta juga nggak bawa apa-apa. Datang ke Jakarta berusaha. Saya sedang menakar, berdiskusi, berkonsultasi, tukar pikiran dengan berbagai pihak sebelum nanti. Undangan partai politik itu politik mana? Partai politik mana aja? Partai politik Pak. Nasdem mungkin Pak salah satunya Pak yang ada di koalisi perubahan Pak. PKS. Pak Juli kabarnya mau Kan tim Bapak kan ada yang pernah maju Pak sebelum masa. Ini sudah ada komunikasi juga. ada yang di luar koalisi perubahan nggak Pak partainya Pak? Ini kita tunggu saja, biar teman-teman partai. Pak kalau kriteria Pak emang benar Pak Juli mau daftar Pak? Bulan Juli mau daftar kabarnya? Oh ya, dari mana kabarnya? Kabar dari lapangan Pak? Tanya ke lapangan dulu. Artinya sebenarnya ya yang kita bisa duga-duga partai politik mana yang sudah mendekatinya. Yang kemarin yang sudah dipastikan itu Nasdem dan sekarang PKS. Dan yang menarik tentu saja kalau apakah kemudian di sini PKB juga akan kembali bergabung mendukung Anies Baswedan di Jakarta. Karena kan kendati PKB ini sekarang juga sudah merapat ke paslon 02 ke koalisinya Prabowo Gibran, tetapi hubungan antara Anies dengan Muhaimin itu kan masih sangat dekat. Bahkan misalnya dalam kunjungan kemarin ketika bertemu dengan para pendukungnya di Aceh itu, Muhaimin Iskandar tetap mendampingi Anies Baswedan dan dia juga tetap menyatakan bahwa dia tetap ada di jalan perubahan. Berarti kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan Muhaimin jalan perubahan ini. PKB sendiri kan menyiapkan juga kadernya untuk maju menjadi kandidat pada Pilgub Jakarta yang digadang-gadang oleh PKB, yakni Ida Fauziah yang sekarang ini menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi, Menteri Tenaga Kerja. Tetapi Ida Fauziah terpilih menjadi anggota DPR RI dari Jakarta. Ini untuk pertama kalinya mencatat sejarah ya bahwa PKB memperoleh kursi DPR dari Jakarta dan tidak hanya 1 kursi tapi 2 kursi. Dan Ida Fauziah ini juga punya pengalaman ikut pilkada, terutama pilkada Jawa Tengah pada tahun 2018 ketika dia berpasangan dengan Sudirman Said dan pada waktu itu pasangan Sudirman Said Ida Fauziah dikalahkan oleh pasangan Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Tat Yasin, ini putra dari Mbah Maimun. Nah, jadi artinya ya Ida Fauziah ini politisi yang juga punya pengalaman di pilkada. Tetapi apakah kemudian figur dari Ida Fauziah ini punya nilai tambah untuk mendongkrak elektabilitas kalau dipasangkan dengan Anies Baswedan? Tentu ini yang masih harus dikalkulasi ulang.
Jadi setidaknya dengan keputusan dari DPW PKS Jakarta ini, kita sudah mulai dapat gambaran bagaimana peta pada Pilkada Jakarta tahun 2024. Nama Anies ini saya kira merupakan dia ada di barisan terdepan yang bakal mendapatkan tiket setidaknya saat ini karena sudah diusung oleh PKS walaupun masih menunggu keputusan dari Majelis Suro PKS. Dan juga ada nama-nama lain yang disebut, misalnya ya kalau Golkar menyebut nama Ridwan Kamil, kemudian juga ada nama Ahok yang coba digadang-gadang lagi. Tetapi tetap saja ini nanti saya kira peta persaingannya itu Pilkada DKI Jakarta itu akan menjadi medan tempur yang utama pada Pilkada serentak nanti, dan level panasnya suhu politik itu saya kira mungkin hanya ada di bawah Pilpres kemarin. Dan siapa yang akan menjadi gubernur DKI Jakarta ini juga akan sangat menentukan peta Pilpres 2029 nanti. Karena bagaimanapun juga siapa yang menjadi gubernur DKI Jakarta pada periode 2024-2029 itu berpeluang besar akan menjadi salah satu kandidat pada Pilpres 2029. Saya kira itu mengapa Anies meskipun dia tidak mengaku secara terbuka, sebenarnya diam-diam dia sudah menyiapkan diri untuk kembali berlaga di Jakarta. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau Anies ingin maju pada Pilpres 2029 nanti, dia tidak boleh hilang dari peredaran, dan pilihannya memang terbatas ya. Pilihan paling utama saya kira memang kembali menjadi gubernur Jakarta, atau kemudian banyak orang yang mendorong-dorong dia untuk kalau toh dia tidak membangun partai politik, tapi dia tetap terus bergerak di dalam tataran politik dengan terus maintain atau merawat para pemilihnya yang kemarin kita lihat sangat militan ya pada Pilpres 2024. Jadi kita tunggu seperti apa kira-kira nasib politik Anies Baswedan ini kalau kemudian Majelis Suro PKS itu mendukung usulan yang disampaikan oleh DPW PKS, dan kemudian Anies maju pada Pilkada Jakarta tahun 2024, dan potensi dia untuk terpilih kembali itu sangat besar. Artinya dia kemudian terpilih kembali menjadi gubernur Jakarta. Saya kira dia tinggal kerja keras lagi untuk memperbaiki Jakarta. Nah, selain nama-nama yang tadi yang nama beredar seperti Ahok, Ridwan Kamil, ataupun kader internal dari Gerindra, kelihatannya Anies juga harus berhitung satu nama, yakni pejabat gubernur Jakarta saat ini, Heru Budi Hartono. Kenapa? Karena Heru Budi Hartono ini ada tanda-tanda bahwa dia juga akan maju pada Pilkada Jakarta, kendati ketika ditanya wartawan dia tidak pernah mau menjawab secara terbuka. Perlu dicatat, Heru ini adalah proksi dari Jokowi, dan Jokowi kelihatannya selain melalui para keluarganya membangun politik dinasti, dia juga ingin tetap berkuasa melalui orang-orang dekatnya. Banyak sekali kan asisten pribadi atau staf khususnya Ibu Iriana juga maju, kemudian banyak orang lain, orang-orang dekat juga Jokowi yang maju di pilkada. Jadi sangat wajar kalau Heru Budi itu juga akan maju menjadi salah satu kandidat di Pilkada Jakarta ya. Ini tanda-tandanya sangat jelas karena belum lama ini sudah ada lembaga survei yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Heru Budi itu mencapai 60%. Walaupun ini agak bingung ya kalau kita lihat bagaimana setiap hari dia dibully karena persoalan banjir dan juga kemacetan di Jakarta yang tidak kunjung dia tuntaskan gitu. Dan kemudian juga ada pengamat kebijakan publik yang menyatakan bahwa kinerja Heru itu dalam menciptakan kesetaraan, keadilan dan kesetaraan di Jakarta itu bagus. Dan ini beritanya yang saya baca di media itu adalah berita editorial. Jadi ini adalah semacam berita semacam personal branding gitu yang memang disiapkan oleh Heru Budi. Untuk apa dia mempersiapkan itu kecuali bahwa dia nanti akan maju pada Pilkada Jakarta. Jangan dianggap enteng Heru Budi dan kemudian partai apa yang akan mengusungnya. Saya kira ini nanti tergantung bagaimana nego-nego dari Jokowi dengan partai-partai politik yang jadi pendukung Prabowo Gibran saat ini. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.